Sunan Ampel, ia putra tertua Maulana Malik Ibrahim, lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel masuk ke Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama Raden Santri. Sunan Ampel menikah dengan putri seorang adipati di Tuban dan dikaruniai beberapa putra dan putri. Di antaranya adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel turut membidani lahirnya kerajaan Kesultanan Demak. Ia pula yang menunjuk muridnya Raden Fatah untuk menjadi Sultan Demak pada tahun 1475 Masehi. Ampel Denta ia membangun pondok pesantren pada pertengahan abad 15. Pesantren tersebut meneladani serta pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara dan mancanegara. Sunan Ampel menganut fikih mazhab Hanafi. Dialah yang mengenal istilah molimo, momain, mongombe, momadon, dan malik, momadat, yakni seruan untuk tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak berzina, tidak mencuri, dan tidak memakai narkoba. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Bonang adalah anak Sunan Ampel. Nama kecilnya adalah Raden Makdum Ibrahim. Lahir pada tahun 1460 Masehi dari seorang perempuan bernama Nyi Ageng Manila. Sunan Kudus banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Cara berdakwahnya pun menirukan pendekatan Sunan Kalijaga, sangat toleran pada budaya setempat. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu-Buddha. Hal itu terlihat dari arsitektur Masjid Kudus. Suatu waktu, ia memancing masyarakat untuk pergi ke masjid mendengarkan tabliknya. Ia sengaja menambatkan sapinya yang diberi nama Kebo Gumarang di halaman masjid. Orang-orang Hindu yang mengagungkan sapi menjadi simpati. Sunan Kudus juga pernah ikut bertempur saat Demak di bawah kepemimpinan Sultan Prawata, bertempur melawan Adipati Jipang, Arya Penangsang. Sunan Derajat, nama kecilnya adalah Raden Qasim. Ia adalah anak dari Sunan Ampel dan lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat mendapat tugas pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik melalui laut, dan setahun kemudian Sunan Derajat berpindah 1 km ke selatan dan mendirikan padepokan santri dalam Dubur. Sunan Derajat secara langsung dan tidak hanya mendekati budaya lokal, tapi ia tetap menggunakan seni, yaitu seni suluk. Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang bersahaja yang suka menolong. Di pondok pesantrennya ia banyak memelihara anak-anak yatim piatu dan fakir. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Ibunya bernama Nyai Roro Santang dan ayahnya bernama Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda. Syarif Hidayatullah mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon atau Kesultanan Pakumwati. Dalam berdakwah, ia mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Bersama putranya Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati juga melakukan ekspedisi ke Banten. Ia dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah, betapapun rumitnya masalah itu. Solusinya pun selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berseteru. Sunan Miuri berdakwah di Jepara, Tajuwana hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah lagu Sinam dan Kinanti. Sunan Kudus, nama kecilnya Jafar Sadik. Ia putra Sunan Ngudung dan Syarifah. Sunan Ngudung adalah salah seorang putra sultan di Mesir yang berkelana hingga di Jawa. Sunan Kudus banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Cara berdakwahnya sangat toleran pada budaya setempat. Caranya adalah dengan memanfaatkan simbol Hindu-Buddha. Sunan Kudus juga mengubah cerita-cerita ketauhidatan. Kisah tersebut disusunnya secara berseri sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti kelanjutannya. Sebuah pendekatan yang tampaknya mengadopsi cerita 1001 malam dari masa kekhilafan Abbasiyah. Dengan demikianlah Sunan Kudus mengikuti masyarakatnya. Sunan Muria, ia putra Dewi Surah dengan Sunan Kalijaga. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Gayanya berdakwah banyak mengambil cara ayahnya. Namun berbeda dengan sang ayah, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Bergaul dengan rakyat jelata sekaligus mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut.
Ia dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah, betapapun rumitnya masalah itu. Solusinya pun selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berseteru. Sunan Muria berdakwah di Jepara, Tayu, Juwana hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah lagu Sinim dan Kinanti. Sunan Kalijaga, ia lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Ayahnya adalah Arya Wilatikta Adipati Tuban yang menganut agama Islam. Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Sunan Kalijaga pernah tinggal di Cirebon dan bersahabat erat dengan Sunan Gunung Jati. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Ia ikut merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Metode dakwah, Sunan Kalijaga menggunakan metode dakwah kultural. Kultural itu apa? Sunan Kalijaga memahami bahwa masyarakat Jawa memiliki kebudayaan yang kuat, sehingga beliau memilih pendekatan yang sesuai dengan budaya tersebut. Ya, dan khusus dia mengadaptasi dan memanfaatkan budaya lokal, khususnya seni dan tradisi Jawa untuk menyampaikan ajaran Islam. Nah, contohnya di kesenian, ia menggunakan wayang. Beliau mengubah bentuk wayang yang kulit yang awalnya mirip manusia menjadi lebih sederhana agar sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, ia membuat tembang lagu. Sunan Kalijaga menciptakan tembang-tembang seperti ilir-ilir dan gundul-gundul pacul yang serat dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, menggunakan alat musik yaitu berupa gamelan. Beliau juga mengembangkan perangkat gamelan dan syair-syair pengiring. Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim As-Samarkandi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad 14. Maulana Malik Ibrahim kadang juga disebut Syekh Maghribi dan kakek bantal. Ia adalah anak dari Maulana Jumadil Kubro, Maulana Malim Ibrahim. Daerah tujuan utamanya adalah Desa Sembalo. Daerah yang masih berada dalam kekuasaan Majapahit, aktivitas pertamanya adalah berdagang dengan cara membuka warung. Selain itu, ia juga membuka pengobatan untuk masyarakat secara gratis. Dan ia juga pernah diundang untuk mengobati istri raja. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Misi utamanya adalah mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Selain membangun pondok tempat belajar agama di Leren tahun 1419 Masehi, Maulana Malik Ibrahim wafat dan makamnya berada di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur.